Oke, selamat datang. Kita akan mempelajari sistem kerja ATS Zero Crossing. Ini set panel box. ATS controllernya di sini, kontaktor tambahan di sini. Untuk daya yang lebih besar jadi di kontaktor. Kalau yang dayanya 3000 ke bawah nanti cukup pakai relay kodok aja udah bisa. Tapi kalau di atas itu atau mau lebih aman lagi pakai kontaktor seperti ini. Ini input inverter, kemudian tengah dua input PLN dan outputnya di sini. Langsung aja kita bahas sistem kerjanya. Jadi dinamakan ATS Zero Crossing atau ATS yang memindahkan daya kedua daya pada titik zero cross. Kenapa saya tidak buat yang sinkronasi aja? Kalau ATS sinkronasi itu nanti nunggu pasanya sama lama. Tapi kalau ATS Zero Crossing, sebentar kita pahami dulu sistem sinkronasi pada inverter. Kalau inverter itu ada ATS-nya, sudah terintegrasi dengan sistem inverternya. Jadi ATS-nya dapat mengubah pasa inverternya mengikuti pasa PLN-nya. Jadi bisa sejalan sinkron. Tapi kalau ATS yang terpisah seperti ini, dia tidak dapat mengendalikan pasa inverter. Jadi solusinya dibuat zero crossing. Kalau ini menunggu pasa inverter dan PLN sama, itu membutuhkan waktu untuk kebetulan bertemu dan itu menunggu waktu. Jadi ada waktu yang cukup lama untuk memantau tegangan pasa PLN dengan inverter itu menuju ke titik yang kebetulan sama, dan di situ baru kontaktor akan berpindah. Nah, untuk seperti itu pasti akan ada waktu untuk menunggu pasa sinkron. Tapi di sini saya buat zero crossing, jadi tidak perlu menunggu pasa inverter dan PLN itu sama. Jadi bisa langsung seketika berpindah. Sistem kerjanya seperti ini. Ini gelombang tegangan mula, kemudian ini hasil perpindahannya, dan tengah-tengah ini titik relay kontaktor berpindah. Jadi misalkan dari sini kemudian mau memindah beban ke inverter atau ke PLN, dia terputus di sini, dimulai lagi dari 0 untuk meload beban ke rumah. Seperti ini juga kondisi kedua bisa terjadi. Ini kondisi yang sempurna, tegangan mula, kemudian putus di sini, relaynya memindah di sini, mulai lagi dari 0. Nah, ini kebetulan PLN dan inverter pasanya sama, jadi bentuk gelombangnya sinkron. Tapi kalau pas inverter dan PLN itu nggak sama, bisa terjadi kondisi seperti ini. Tapi yang terpenting pada saat pindah load masuk ke beban rumah, dia mulai dari titik 0 volt naik baru ke load. Begitu juga kondisi yang ketiga ini, dia pasanya ternyata bergeser juga, ada jatuh di sini. Jadi kontaktor putus, memindahkan beban di sini supaya jatuh kontaktor pada titik 0 mulai lagi dari 0. Jadi mulainya itu dari 0 volt untuk meload beban rumah. Nah, ini kondisi selanjutnya bisa terputus di sini, kemudian kontaktor masuk mulai dari 0. Bisa juga kondisi baru mau naik, kontaktor pindah beban karena titik zeronya ada di sini untuk mulai dari 0. Jadi perpindahan itu
tidak menghentak tapi dimulai dari 0 lagi. Nah, ini kondisi di osiloskop. Bisa kita lihat kondisi realnya seperti ini. Ini bodohnya rakit kok. Nah, saya cari, oh ya ini nih. Nah, di sini tegangan mula, kemudian ATS putus di sini. Kenapa kok di sini? Supaya nanti jatuhnya kontak lagi ada di kisaran 0 volt, kemudian baru kelut lagi. Jadi kontaktornya atau trigger kontak juga diperhitungkan untuk delay kontaktornya itu sendiri membutuhkan berapa waktu, jadi diputus agak lebih dini, dikontak lebih dini supaya jatuhnya nanti pas titik 0 volt kelut beban. Kalau sinkronasi dan zero crossing itu akan lebih sempurna lagi. Jadi pasanya udah sama, kemudian titik berpindahnya pas di 0 seperti ini. Nah, ini sempurna, ini khususnya untuk SPWM Atmega ini. Kalau di sini kontaktor terpisah, ATS terpisah, jadi sistemnya zero crossing. Sinkron terhadap zero crossing. Untuk pengaturan ATS mungkin video-video sebelumnya udah ada. Ini mengatur trim pot batas bawah, tegangan batas bawah baterai tercapai, ATS berpindah ke PLN, kemudian sebaliknya ini batas atas mengatur batas atas tegangan baterai untuk berpindah lagi ke inverter. Sini tegangan baterai 50, nanti 48,7 berpindah ke inverter dan 51 berpindah ke kebalik, 48,7 berpindah ke PLN, kemudian baterainya udah terisi, panel surya naik sampai 51 baru berpindah ke inverter. Kalau kondisi siang, karena ini sudah tidak terhubung panel surya, maka ini modenya otomatis ke UPS, jadi prioritas PLN. Nanti kalau PLN lepas, dia akan berpindah ke inverter. Saya tes saat saya lepas ini PLN-nya. Kita lihat lampunya 1, 2, 3. Oh, inverternya kendor kabelnya. Bentar. Ya. Kita kembalikan dulu. PLN padam. Oh, ini masih mati ini. Bentar, kabel-kabel inverternya. Oh iya, colokannya kendor. Kembali ke PLN. Kita lihat osiloskopnya juga harus running. Ya, kira-kira seperti ini. Kemudian PLN masuk. Oke, berpindah, nggak ada getar di gelombang, di lampu juga nggak kelihatan. Kalau pakai lampu pijar itu akan semakin stabil lagi, jadi makin tidak terlihat. Tapi kalau pakai lampu LED, dia kan nggak ada kapasitornya, terutama yang LED murah-murah, dia lebih kelihatan kedipnya. Lepas PLN, oke, dia nggak kedip sama sekali, gelombang juga stabil. Kembali ke PLN 1, 2, 3. Ya, nggak ada getarnya. Untuk perpindahannya cukup cepat, 1 sampai 2 mikrosecond. Jadi walaupun pakai lampu LED ataupun lampu-lampu pijar lain, tetap nggak akan kelihatan. Kelihatannya pakai osiloskop.
Ini murah meriah. Daripada harus merakit inverter untuk sinkronasi. Kalau di rumah udah ada inverter, tinggal tambah ini aja udah bisa berpindah secara aman. Panel boxnya ukuran ada yang 20x30, ada yang 25x30. Ini ukuran 25x30 udah longgar, jadi nggak kelihatan kemudian step downnya juga udah dicarikan yang aman. Ini kemarin pakai XL7015, dia kalau kena overvolt di atas 60 pasti jebol. Kalau ini enggak. Ini nanti saya kasih link step downnya kayak apa ini. Kenapa kok bisa jebol? Karena baterainya ngelos. Jadi kadang settingan MPPT di atas tegangan ambang batas proteksi baterai seperti ini. Jadi ada PMS-nya, dia lepas, tegangan agak sedikit mumbul, naik beberapa saat kemudian turun. Apalagi MPPT yang bukan merek Sandi, ya pasti ngelos sebentar terus turun. Nah ini sempat kena ini step downnya. Oke, sekian video untuk tentang ATS Zero Crossing. Terima kasih.